Shalom, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan mulai kan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama naikkan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang seminggu yang telah kami lewati hingga saat ini. Kau kumpulkan kami bersama dalam kondisi yang baik. Semua berkat penyertaan-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau jagai, sertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, supaya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjut angkat pujian kita, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, dalam suka, dalam sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, dalam duka, jalan Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Kita sudah banyak memuji, memuliakan Tuhan. Sebentar kita persiapkan persembahannya.
Lalu kita akan angkat sebuah pujian, firman Tuhan ku dengar. Kita akan mempersiapkan diri untuk menikmati firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal hingga pertengahannya. Kami sudah memuji nama-Mu, menyenangkan nama-Mu. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini Om Herli akan bercerita dengan tema teladan atau idola. Tentunya di sini kita semua punya idola ya. Mungkin sebagai kita lihat seorang penyanyi, kita punya idola, contohnya Agnes Monica, mungkin artis laga. Kita mengidolakan seorang yang bernama Jackie Chan, atau kita mengidolakan papa kita atau mama kita. Tapi saat ini Om Herli akan bercerita tentang tokoh Alkitab yang menjadi idola. Tokoh ini bernama Esther. Ceritanya ini cukup panjang, ada di Esther 4 sampai 6. Nanti bisa dibaca di rumah ya. Merli akan cerita singkatnya saja karena kalau dibahas semua itu akan cukup lumayan panjang. Jadi singkat ceritanya, Esther ini kan dibawa oleh ayah angkatnya bernama Mordekai untuk pemilihan seorang ratu untuk Raja Ahasveros, dan akhirnya Esther ini terpilih menjadi ratunya Raja Ahasveros. Nah, di saat di kerajaannya Raja Ahasveros ini ada seorang yang bernama Haman. Dia orang Agag. Dia dikarunia kehormatan oleh Raja Ahasveros. Dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pegawai-pegawai istana raja. Nah, karena kesombongannya si Haman ini, dia memerintahkan semua orang untuk sujud dan menyembah dia. Tetapi Mordekai ini dia tidak mau bersujud di depannya si Haman, karena Mordekai hanya dia mau sujud dan menyembah Tuhan Yesus saja. Akhirnya si Haman ini dia marah. Dia tanya, cari tahu si Mordekai ini adalah orang mana. Ternyata setelah dicek dia adalah suku Yahudi. Mordekai ini suku Yahudi. Akhirnya si Haman ini karena marah, dia murka dengan Mordekai. Jadi Haman ini dia mau memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua orang-orang Yahudi yang ada di kerajaannya Raja Ahasveros ini. Mordekai dia
merasa sedih, merasa takut karena gara-gara dia umat Yahudi akan dimusnahkan. Nah, akhirnya si Mordekai ini meminta tolong ke Ratu Esther untuk berbicara kepada raja. Nah, di sini ceritanya tidak semua orang bisa menghadap raja. Semuanya yang menghadap raja itu dengan panggilan raja, permintaan Raja Ahasveros. Sedangkan Esther ini sendiri, dia tidak selama beberapa hari ini tidak dipanggil oleh Raja Ahasveros ke istananya. Tapi Esther harus segera menemuinya untuk menyampaikan kondisi yang ada supaya umat Yahudi tidak dibinasakan oleh si Haman ini. Si Esther akhirnya bilang ke Mordekai dan orang-orang Yahudi yang lain, mari kita selama 3 hari 3 malam kita berpuasa. Saya akan maju ke istana menemui Raja Ahasveros walaupun saya tidak dipanggil. Akhirnya setelah mereka berpuasa semua, si Esther ini mempertaruhkan nyawanya. Jadi kalau yang datang ke istana tanpa dipanggil oleh Raja Ahasveros ini, kalau Raja Ahasveros tidak menginginkan, hukumannya adalah mati. Tapi si Esther ini demi bangsa Yahudi, bangsanya dia nekat untuk mencoba menemui Raja Ahasveros tanpa panggilan dari Raja Ahasveros. Tentunya setelah mereka berpuasa dan berdoa minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Nah, singkat cerita si Esther ini menemui Raja Ahasveros. Dia menemui Raja Ahasveros dan menceritakan semua kondisi yang ada. Akhirnya Esther ini diterima oleh si raja, tidak dihukum mati. Si Raja Ahasveros ini mau menerima si Esther dan mau mendengarkan apa yang disampaikan Esther kepada Raja Ahasveros. Singkat cerita, akhirnya Raja Ahasveros ini membebaskan bangsa Yahudi dan menghukum Haman karena dia menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, di sini mari kita coba untuk kita jangan sekedar kita mengidolakan seseorang, tapi bagaimana kehidupan kita menjadi idola. Kita jadi idola, bukan kita mengidolakan, tapi kita diidolakan. Nah, mungkin di rumah dengan kita belajar yang baik, mengerjakan PR, membantu orang tua, akhirnya kan saudara kita, mama papa ngelihat, wah anak ini kok pinter, kok baik, wah rajin sekali ya. Kita akan jadi idola. Di sekolahan kita rajin belajar dengar-dengaran dengan guru, dengan kehidupan kita yang baik, membantu teman, wah akhirnya teman-teman dan guru senang dengan sikap kita. Mungkin di lingkungan luar, kita warga negara apa? Kita warga negara Indonesia. Kita berdoa untuk Indonesia. Mungkin suatu saat kita jadi dokter, sekolah menjadi dokter, bekerjalah sebagai dokter yang baik. Kita menjadi idola. Jadi apapun kita suatu saat, jadilah seseorang yang baik supaya kita menjadi idola. Idola untuk orang lain ya. Om Merli akan memberikan ayat hafalannya. Ayat dicatat. Ayat hafalannya di 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Om Merli akan bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua membangun. Oke. Cerita firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Pakailah kami menjadi anak-anak-Mu yang hebat, anak-anak yang berkenan di hadapan Engkau, memiliki sikap dan tingkah laku yang baik,
yang bisa menjadi teladan, menjadi idola untuk orang-orang di sekitar kita. Kami menyerahkan kehidupan kami seminggu ke depan dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan seluruh aktivitas yang kami lakukan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, supaya minggu depan kami dapat berkumpul kembali bersekolah minggu bersama-sama. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.